Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la khala wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi ini saya ulangi siaran saya pada pagi hari ini karena ada kerusakan pada jaringan mikrofon saya di laptop saya, sehingga berkali-kali saya coba ternyata tidak ada suaranya nggak keluar. Ya, mudah-mudahan saat ini sudah bisa ada suaranya. Ya, saya mohon dari para jamaah untuk bisa memberikan respon apakah suaranya sudah keluar, karena berkali-kali saya mencoba apa yang saya sampaikan ini tidak bersuara ketika saya cek di laptop saya, dan pada saatnya memang tidak bisa direspon oleh para jamaah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi mari kita syukuri nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita, dan saya tegaskan bahwa sikap syukur yang terbaik yang harus kita lakukan adalah dengan menggunakan seluruh kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah untuk melaksanakan kegiatan yang baik, perbuatan yang baik, tindakan yang bermanfaat, yang semuanya itu kita lakukan hanya dalam rangka untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para jemaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri dan para jemaah sekalian. Mari kita mencoba untuk melakukan perbuatan yang baik itu dengan sebaik-baiknya. Termasuk ketika kita memiliki sesuatu yang bisa kita berikan dalam rangka untuk memberi manfaat pada orang lain. Kita lakukan tindakan yang terbaik untuk orang lain itu dengan tindakan yang mudah-mudahan memberikan dampak baik, pengaruh baik, dan manfaat yang terbaik bagi orang lain ketika kita melakukan sesuatu dengan apa yang kita miliki, yang sebenarnya semuanya itu bukan milik kita. Semuanya itu adalah titipan Allah yang harus kita tasarrufkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada satu ayat yang kembali ingin saya sampaikan, yaitu ayat yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 sampai ayat 262, yang di dalam ayat itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu dikatakan oleh Allah serupa dengan sebutir benih, yang sebutir benih itu bisa menumbuhkan 7 bulir. Nyatakan lebih lanjut, pada tiap-tiap bulir itu akan tumbuh 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapapun yang dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Nah, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Nah, mereka dikatakan oleh Allah akan memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka
bersedih hati. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini menerangkan bahwa ketika kita punya sesuatu yang bisa kita keluarkan, kita nafkahkan untuk orang-orang yang memang memerlukan atau membutuhkan, termasuk di dalamnya sedikit harta, uang, atau apapun yang bisa memberikan manfaat pada orang lain, yang ketika kita nafkahkan harta itu benar-benar kita niatkan karena Allah, dan betul-betul kita nafkahkan dalam rangka untuk kebaikan yang bisa dilakukan oleh siapapun di jalan Allah, dinyatakan oleh Allah itu mirip, serupa, diumpamakan seperti sebutir benih. Jadi kalau kita punya uang 100.000, 10.000 atau 1.000 saja, kita nafkahkan untuk kebaikan, untuk sesuatu yang disebut fisabilillah di jalan Allah, itu serupa dengan sebutir benih yang pada saatnya uang 1.000, 10.000, 100.000 itu akan tumbuh menjadi sesuatu yang berwujud 7 bulir. Artinya apa? Bisa menjadi 7 kali lipat. Nah, kemudian pada tiap bulir itu akan tumbuh 100 biji. Jadi setiap satu bulir dari 7 bulir yang ada itu akan tumbuh 100 biji, sehingga kalau dijumlah itu menjadi 700 biji. Itu perumpamaan yang luar biasa. Jadi kalau kita itu punya uang 1.000, itu akan jadi 700.000. Kalau kita punya uang 100 juta, wah bagaimana? Luar biasa. Nah, Allah di sini dikatakan melipat gandakan ganjaran bagi siapapun yang dikehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Artinya apapun yang kita lakukan di jalan Allah itu akan berlipat ganda pahalanya, yang kelipatannya itu dikatakan 700 kali lipat. Itu jumlah yang kalau kita pahami secara matematis saja itu luar biasa. Apalagi para ulama mengatakan kata 700 itu tidak harus kita hitung secara matematis, tapi itu menunjukkan betapa banyaknya, betapa besarnya pahala yang diberikan oleh Allah terhadap orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Dan pada saatnya orang itu ketika menafkahkan tidak menyebut-nyebut mulianya, dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima apa yang dinafkahkannya itu, mereka akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah, dan mereka tidak akan pernah punya kekhawatiran, tidak punya kekhawatiran apapun dalam hidupnya, dan tidak mungkin bersedih karena Allah menjamin mereka akan mendapatkan ketenangan batin dan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bahasa saya, kalau ingin tidak bersedih, ingin bahagia, ingin tenang dalam hidup kita, mari kita nafkahkan sebagian harta yang kita miliki itu untuk sesuatu yang baik. Kita berbantukan pada siapapun dan apapun yang bisa memberi manfaat dengan niat karena Allah, dan pada saatnya insya Allah Allah akan memberikan kemudahan pada diri kita. Di dunia ini kita akan memiliki ketenangan hidup, akan mendapatkan kebahagiaan, dan insya Allah di akhirat pun kita akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ini saya ringkas saja pengertiannya. Rasulullah itu dinyatakan pernah bersabda begini: apabila seorang muslim itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali 3 hal. Yang hadisnya sangat terkenal. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min 3. Nah, ada 3 hal yang pada saatnya akan mengalir terus pahalanya, yaitu yang pertama disebut shadaqatin jariyah, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat, yang ketiga waladin salihin yata'awla, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Nah, sabda Rasulullah ini amat menarik karena mengaitkan ketiga hal tersebut yang akan melahirkan keabadian pada diri seseorang ketika orang itu betul-betul melakukannya, baik ketika dia masih hidup maupun sudah meninggal dunia menghadap Allah ilahi Rabbi. Jadi kalau kita itu punya uang, kita sedekahkan, insya Allah nilai kemanfaatan uang itu terus mengalir menjadi sesuatu yang akan memberikan
pahala kepada diri kita. Ketika kita punya ilmu dan ilmu itu kita ajarkan dan diamalkan oleh banyak orang, insya Allah kita akan dapatkan pahala yang terus mengalir dan insya Allah. Dan apalagi ketika kita juga punya anak-anak saleh, dan kata keterangan para ulama, anak itu tidak harus anak kandung, tapi anak yang kita asuh juga begitu, yang selalu akan bisa mendoakan diri kita, insya Allah kita akan jadi sesuatu yang nilai pahalanya akan terus mengalir. Nah, jadilah orang yang memahami hal ini. Sekali lagi, kalau kita punya sesuatu jangan pelit untuk kita berikan kepada siapapun dalam rangka untuk berbuat baik dan niatkan semua karena Allah. Nah, kenapa sedekah jariah didahulukan? Didahulukannya sedekah jariah itu kata para ulama, atau sedekah yang terus mengalirkan pahala, itu menggambarkan bahwa untuk memiliki ilmu yang bermanfaat dan melahirkan anak keturunan atau generasi mendatang yang soleh dan solehah itu diperlukan materi yang cukup untuk membangun sarana dan prasarana. Jadi kalau kita ingin punya ilmu dan punya anak yang pada saatnya akan bisa memberikan kontribusi positif pada diri kita, itu diperlukan sarana dan prasarananya. Karena itu, kata para ulama, berdasarkan hadis ini dan juga nas-nas atau teks-teks hadis yang lain, para ulama mengintrodusir atau mengenalkan satu kegiatan amal soleh yang bernilai abadi bagi orang yang melakukannya, yaitu salah satunya disebut wakaf. Nah, harta wakaf itu akan mengalirkan pahala pada orang yang mewakafkan. Misalnya kalau kita wakaf untuk dunia pendidikan, membangun sekolah, membangun TPA, membangun tempat untuk majelis taklim, sepanjang sejarah baik di negara kita maupun di negara yang lain, ternyata sangat nyata, signifikansinya sangat bermakna. Sekarang ini banyak sekolah, banyak kampus, banyak pesantren, dan institusi pendidikan yang lain yang dibangun dan dikembangkan dari harta wakaf yang dikelola secara amanah dan profesional oleh berbagai lembaga pendidikan. Saya belajar dari sejarah. Di Indonesia itu saya pernah ngobrol di sebuah rumah di tempat Ustadz seorang pengelola pesantren besar di Jawa Timur, pesantren Gontor. Semalam saya ngobrol di sana, bahkan saya tidur di rumah dia, dan karena saya terlalu mengantuk, saya justru tidur di lincah itu, tempat nongkrong di luar rumah gitu. Dan pada saat itu saya tertidur karena sangat lelah, karena saya ngobrol dengan salah seorang ustadz itu sampai malam hari. Saya sendiri waktu itu, meskipun saya datangnya bertiga, yang dua orang teman saya itu ngobrol di tempat lain. Saya mendapatkan banyak cerita tentang pondok pesantren Gontor yang didirikan oleh 3 serangkai yang waktu itu memang tidak membayangkan Gontor itu akan sebesar sekarang. Nah, ternyata Gontor itu berasal dari harta wakaf, tanah wakaf, dan juga uang yang diwakafkan oleh orang-orang yang memang memberikan uang itu untuk tujuan pendirian dan pengembangan pondok pesantren Gontor. Dan sampai sekarang terus mengalir. Dan bahkan ada cerita dari teman saya dari Gontor itu. Gontor itu menerima sumbangan dari apapun dan siapapun tanpa syarat. Kalau ada persyaratan ditolak. Termasuk bantuan dari pemerintah boleh diberikan oleh pemerintah tanpa syarat. Tetapi kalau bantuan itu diberikan dengan syarat tertentu, ditolak. Dan Gontor itu, kata teman saya itu, tidak pernah secara khusus meminta bantuan dari siapapun, tetapi selalu membuka diri untuk menerima bantuan dari siapapun dalam rangka untuk pengembangan lembaga pendidikannya. Dan sekarang Gontor sudah tidak hanya menjadi pesantren yang seperti dulu, sudah ada sekolahnya dan sudah ada kampusnya, sudah ada perguruan tingginya. Universitas Darussalam Gontor itu sekarang sudah menjadi universitas yang relatif sudah bagus. Dulu jadi institut yang memang mengkhususkan belajar agama, sekarang sudah menjadi universitas. UNIDA, Universitas Islam Darussalam, itu betul-betul menjadi universitas yang bisa berkompetisi dengan universitas yang lain. Dan saya yakin dengan keikhlasan mereka mengelola kampus Universitas Darussalam ini,
kampus ini akan menjadi kampus yang besar di kemudian hari. Ini seperti cerita teman saya dulu dari salah satu perguruan tinggi swasta di Jogja, ketika saya masuk menjadi dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dia mengatakan, Husin, masuk ke UMY dengan ikhlas karena Allah. Lakukan yang terbaik karena Allah, insya Allah. Pada saatnya Anda akan melihat Universitas Muhammadiyah yang tidak dikenal ini akan menjadi perguruan tinggi besar. Saya waktu itu juga tidak percaya, tetapi saya mengikuti saran beliau itu. Saya mencoba untuk bekerja semampu saya, sekuat kemampuan saya. Dan insya Allah saya hanya ingin melakukan tindakan yang terbaik untuk perguruan tinggi ini. Dan alhamdulillah sekarang perguruan tinggi Muhammadiyah namanya Universitas Muhammadiyah Jakarta itu sudah menjadi kampus yang besar. Ya tidak hanya besar secara fisik, tetapi ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di samping Pondok Pesantren Gontor Ponorogo Jawa Timur ada universitas besar di Mesir yang namanya Universitas Al-Azhar di Kairo. Nah, universitas ini juga dikembangkan dari harta wakaf. Dan ini adalah contoh dua institusi pendidikan yang dikembangkan dari harta wakaf. Dan dari lembaga-lembaga pendidikan yang lain seperti itu lahir para pemimpin dan para ulama, dan para dai, para tokoh yang sudah mendunia, tokoh-tokoh yang banyak berjasa dalam membangun kekuatan dan kemandirian umat. Di Indonesia banyak sekali itu alumni Pondok Pesantren Gontor dan alumni pesantren Pondok Gontor yang kemudian kuliah di Universitas Al-Azhar yang kemudian sekarang menjadi banyak orang yang bermanfaat. Ya. Dan bahkan alumni Universitas Al-Azhar Kairo Mesir itu sudah menjadi universitas yang alumninya itu menebar di seluruh penjuru dunia dan memberi manfaat pada banyak orang. Di samping juga Pondok Pesantren Gontor, saya kenal beberapa teman saya yang dulu kuliah bersama saya di IAIN, itu ternyata juga menjadi orang-orang yang memberi manfaat banyak pada banyak orang, pada masyarakat, karena ilmu yang diperoleh di Gontor itu mereka kembangkan seperti itu. Padahal tidak hanya ilmu, mereka dibimbing, dibina menjadi orang yang punya akhlak untuk mau berbagi pada orang lain. Dan rata-rata teman-teman alumni pesantren Gontor itu adalah orang-orang yang terbuka, open minded. Bahwa ada kelemahan pasti, tetapi mereka rata-rata open minded. Orang yang sangat terbuka, orang yang cair begitu. Sehingga ketika mereka itu keluar, mereka bisa masuk kemana-mana. Ada yang di NU, ada yang di Persis, ada yang di Muhammadiyah, ada yang di mana-mana, dan mereka kemudian lahir menjadi orang-orang yang beri manfaat dengan peran mereka masing-masing. Dan ini adalah sebuah contoh yang bagus. Ternyata dari harta wakaf yang dikembangkan menjadi pondok pesantren dan kemudian juga perguruan tinggi itu akan bisa melahirkan sesuatu yang luar biasa. Dan saya tertarik untuk memulai itu. Saya ingin mengajak para jamaah untuk berwakaf di lembaga pendidikan, mulai dari yang paling kecil saja. Membangun taman kanak-kanak, membangun SD, membangun SMP, membangun SMA, dan lembaga pendidikan yang lain termasuk pondok pesantren tahfidz Quran yang pada saatnya nanti akan bisa berkembang menjadi sesuatu yang memberi manfaat pada banyak orang. Dan insya Allah dari lembaga-lembaga itu akan lahir para pemimpin, para dai, para tokoh yang juga sangat berjasa nanti dalam membangun kekuatan dan kemandirian umat. Dan ternyata keberadaan harta wakaf untuk dunia pendidikan saat ini sangat dibutuhkan karena banyaknya anak-anak dari keluarga kaum du'afa yang tidak dapat masuk ke dunia pendidikan karena ketidakmampuan mereka dan ketidakberdayaan mereka di dalam memenuhi biaya yang diperlukan untuk mendidik anak mereka di sebuah lembaga pendidikan yang rata-rata cukup mahal untuk ukuran mereka. Dan harus diakui bahwa biaya pendidikan sekarang ini sangat mahal sehingga terkesan elitis, sehingga yang mampu bersekolah di sekolah-sekolah yang terpilih itu hanyalah anak-anak dari kalangan keluarga orang-orang kaya dan menengah ke atas. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dan kalau kita pahami betul, jumlah anak-anak di kalangan kaum tua itu sangat banyak, dan saya bersama teman-teman ikut membina mereka tanpa harus mempublikasikan apa yang kami lakukan. Saya mencoba untuk peduli pada kalangan du'afa itu, dan ternyata sangat banyak yang membutuhkan uluran tangan kita. Dan jika mereka tidak mengenyam dunia pendidikan yang baik, artinya mereka tidak dididik dengan baik dan terarah, dikhawatirkan akan menjadi generasi yang tidak memberi manfaat pada siapapun dan bahkan akan menjadi beban bagi masyarakat.
Saya mencoba untuk mengarahkan mereka dan membantu sekuat kemampuan saya bersama dengan teman-teman saya untuk membantu mereka memperoleh pendidikan yang terbaik. Dan saya ingat betul kata-kata yang dulu pernah saya baca dari Imam Ghazali bahwa jika tanpa pendidikan yang baik dan benar, maka pasti manusia akan memiliki perilaku seperti binatang. Karena mereka tidak akan menjadi manusia yang terdidik. Karena itu, salah satu jalan keluarnya, ini keyakinan saya adalah umat secara bersama-sama harus melakukan sinergi. Betul-betul ada kesadaran untuk bertolong-menolong dalam menghidupkan kembali amal jariah dalam bentuk wakaf untuk dunia pendidikan melalui lembaga yang dimiliki oleh umat yang betul-betul bersikap amanah, bersikap profesional, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya yakin, dengan saya yakinnya, jika ini dilakukan, insya Allah persoalan pendidikan bagi kaum duafa secara bertahap dapat kita atasi, dan mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan, dan dengan cara seperti ini kita akan bisa memberikan kontribusi yang positif untuk umat ini, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang sering saya sampaikan. Mari kita mulai berwakaf di dunia pendidikan, dan mudah-mudahan apa yang kita wakafkan seperti yang juga terjadi di Pesantren Gontor, Darussalam di Pos Ponorogo, Jawa Timur, itu juga akan bisa kita lihat di tempat lain, termasuk di dalamnya apa yang bisa kita lihat di Al-Azhar Kairo, itu juga bisa kita lihat di dalamnya, karena kita punya kesetiaan untuk berwakaf dalam rangka untuk mengembangkan lembaga pendidikan Islam dengan wakaf produktif yang pada saatnya akan bisa melahirkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam pengajian pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.